Suatu hari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, salah seorang penulis wahyu ilahi, beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaihi, fakam aj'al laka min salati?" Kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku orang yang banyak bersalawat kepadamu. Aku sering salawat untukmu wahai Rasul. Fakam aj'al laka min salati?" Berapa banyak dari doa-doa yang aku panjatkan itu yang seharusnya aku berikan kepadamu, yang aku tujukan untukmu. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta." Terserah engkau wahai Ubay. Akhirnya Ubay berinisiatif menawarkan kepada Rasul SAW rub'aha. Rasul, bagaimana kalau seperempat dari doaku isinya salawat untukmu? Seperempat dari doaku isinya salawat untukmu. Rasul SAW mengatakan kepada Ubay, "Ma syi'ta." Terserah kamu wahai Ubay. Fa in zitta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Akhirnya Ubay mengatakan kepada Rasul SAW, "Nisfah." Gimana Rasul kalau setengahnya? Setengah dari doa yang aku panjatkan kepada Allah isinya adalah salawat yang aku tujukan untukmu. Rasul SAW kembali mengatakan, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair." Terserah kamu wahai Ubay, tapi kalau kau tambah itu akan lebih baik. Ubay kembali memikirkan dan mengatakan kepada Rasul, "Thuluthaiha." Rasul, gimana kalau 2/3 dari doa yang aku panjatkan itu salawat untukmu? Rasul kembali mengatakan kepada Ubay, "Ma syi'ta." Terserah engkau wahai Ubay, fa in zitta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Ubay kemudian mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha." Kalau seperti itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan jadikan semua dari doa yang aku panjatkan adalah salawat untukmu. Al-hadis sahih Syekh Albani rahimahullahu taala. Tatkala Ubay mengatakan hal itu, bahwa semua isi doanya adalah salawat untuk Nabi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ubay apa yang akan dia dapat dengan melakukan hal itu. Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Ubay, kalau itu yang kau lakukan, isi doa model salawat untukku, maka engkau akan dihilangkan dari semua kegundahan. Semua gundah gulana dari hatimu akan sirna. Allah akan menghilangkannya. Yang namanya orang bahagia di dunia itu orang yang bagaimana? Apakah orang yang banyak duitnya itu bahagia? Bapak-bapak, orang yang rumahnya bagus bahagia? Orang yang istrinya cantik bahagia? Itu termasuk mungkin faktor-faktor yang akan membuat dia bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tumaknina, ketentraman dan kedamaian jiwa. Dan Rasul mengatakan kepada Ubay, kalau kau berselawat untukku dalam semua doamu, tukfahamma, semua kegundahan akan hilang, kegalauan akan hilang dari hatimu, akan hidup damai dan tentram. Fid dunya hasanah. Ubay akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan banyak salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang hidup di dunia bukan hanya ingin bahagia di dunia, dia ingin juga bahagia di akhirat. Maka Rasul mengatakan kepada Ubay, hal kedua yang akan dia dapat dengan salawat selalu untuk Nabi, wa yughfaru laka dzambuk. Dosa-dosamu akan diampuni wahai Ubay. Subhanallah. Ini yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hidup tenang, tentram, damai, di akhirat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berapa banyak salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya pandangan yang tidak bagus.
Kita berpikir orang-orang yang banyak sholawat itu bukan ahlus sunnah. Ajib. Orang-orang yang banyak sholawat, yang kerjanya hanya sholawat, itu bukan orang yang di atas sunnah. Itu tidak benar. Orang-orang ahlus sunnah, mereka yang berjalan meniti di atas darbi sunnah, adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bentuk cinta dia selalu mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan sholawat untuknya. Dan tentunya sholawat yang sesuai dengan syarah, yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memang tidak butuh dengan sholawat kita. Kenapa Rasul tidak butuh? Kita nggak baca sholawat pun nggak ada masalah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menciptakan segala isi dunia ini. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah telah bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sang pencipta yang maha perkasa sudah bersolawat untuk hambanya, apa lagi yang dibutuhkan? Bukan hanya itu, para malaikat Allah yang terbuat dari cahaya, yang mereka tidak pernah berbuat dosa, tidak seperti kita, yang jumlah mereka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huqqalaha an ta'id. Pantas dia merintih. Ma min mawdhi'i shibrin, tidak ada satu area sejengkal pun di langit itu illa wa malakun sajidun aw raqib, kecuali ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud di sana. Dan itu kerja mereka. Itu malaikat yang jumlahnya tak terhingga. Mereka bersolawat untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Allah tahu dengan kekurangan kita. Kita nggak akan pernah bisa membalas jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan, untuk bersalawat juga kepada Nabi. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, hanya yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak beriman enggak perlu dengarkan ayat ini. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi. Maka kita coba banyak-banyak sholawat. Mau habis sholat, sebelum sholat, waktu-waktu kosong kita, waktu-waktu kita berjalan, bekerja, banyak-banyak sholawat. Mudah-mudahan kita akan dapat seperti apa yang diberikan dan dijanjikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang satu janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang baca 1 salawat untukku, kata Nabi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. La ilaha illallah. Gimana kalau Allah bersalawat kepada kita? Gimana hidup kita? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi